Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara di Taman Pulau Gebang. Apa kabar? Ya, masa-masa PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar membuat kita banyak waktu untuk boleh terus merenungkan dan tetap berada di dalam rumah bersama-sama dengan keluarga. Saudara, situasi dunia di tengah-tengah kita boleh bergejolak, boleh baik, buruk, boleh berangsur-angsur ataupun secara drastis berubah, saudara. Tapi ada satu hal yang kekal tetap selamanya, yaitu kasih Tuhan dan juga kepedulian Tuhan terhadap saudara dan saya, terhadap setiap kita, saudara. Nah, pada kesempatan sore hari ini atau menjelang malam hari ini, saya membagikan satu metode atau satu cara kita bisa bukan hanya membaca Alkitab, tetapi kita juga menggali makna artinya. Sehingga kita bukan hanya sekedar membaca tanpa memahami maksud, arti, maknanya itu bagi kehidupan kita pribadi. Ini bisa kita pakai untuk penggalian Alkitab pribadi. Kenapa hal ini penting, saudara, saya bagikan? Karena menurut saya sangat penting bagi kita bukan hanya membaca Alkitab lalu kita sekedar membacanya sebagai disiplin rohani atau ritual semata, tapi kita harus benar-benar memahami makna artinya bagi kita. Nah, metode ini sangat penting untuk menolong kita. Bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan itu dengan baik. Sebab situasi di dalam dunia ini boleh bergejolak. Boleh dinamikanya sangat drastis perubahannya, menggoncangkan kita. Tetapi ada satu hal yang kekal tetap selama-lamanya, yaitu firman-Nya. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nanti saya akan membacakan firman Tuhan dan mencontohkan bagaimana cara membaca, menggali Alkitab dari satu perikop pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa yang berdaulat, kami mohon kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Agar kami boleh sungguh-sungguh memahami maksud kehendak firman-Mu yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan pertolongan bagi kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Dengan segala dinamika, gonjang-ganjing, dan perubahan yang ada. Kami boleh tetap bergantung bersandar kepada firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara, ada 3 bagian penting di dalam kita membaca Alkitab, saudara. Ya, terutama dalam metode baca gali ini. Ketiga hal itu atau ketiga bagian itu, yang pertama adalah apa yang kubaca, saudara. Jadi dari teks atau perikop yang kita pilih, kita bisa melihat ada hal-hal apa yang diceritakan di dalam teks itu. Siapa, tokoh-tokohnya siapa yang kita baca dalam ayat itu. Nah, adakah kaitannya dengan nats atau perikop sebelumnya? Ya. Nah, itu apa yang kubaca, saudara. Yang kedua, ya, dalam metode ini setelah kita baca apa yang tertulis, tercetak di sana, kita berusaha menafsirkannya secara pribadi bagi kita, ya. Apa yang kudapatkan dari pesan Allah itu kepadaku secara pribadi? Apa pesan yang kudapatkan? Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah kita mendapatkan pesannya itu bagi kita di masa kini, kalau bicara apa yang kubaca itu adalah masa lampau, waktu penulis menuliskannya kepada para pembaca yang pertama. Sedangkan yang pesan Allah bagiku, pesan Allah itu bagi kita dalam situasi kondisi kita sekarang ini. Dan yang ketiga itu adalah apa responku. Nah, ini lebih aplikatif, lebih bersifat penerapan pribadi. Hal-hal spesifik apa dalam hidup saya yang sedang disoroti oleh firman Tuhan di sini, saudara. Ya, jadi 3 hal ini saja yang kita bisa ingat baik-baik, ya. Jadi bicara respon itu entah itu nanti bersyukur, berdoa kah, berdoa syafaat, bertobat atau mengakui dosa kita,
menyatakan komitmen dan lain sebagainya. Sedangkan di bagian yang tengah tadi, yang kedua, ya, apa pesan Allah pada kita, itu bicara tentang adakah pelajaran, janji, teladan, perintah, nasihat, larangan yang diberikan kepada kita. Baru ya setelah yang kedua itu masuk ke pada respon kita. Nah saudara, tadi kita sudah berdoa. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil Alkitab kita dan membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 hingga 29. Saya memilihkan ayat ini karena dalam Minggu Paskah yang setelah hari Paskah, ini adalah Minggu Paskah 1. Jadi pada gereja-gereja yang menggunakan bacaan leksionari biasanya masuk kepada teks Injil Yohanes pasal 20, saudara. Ya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29, saudara. Saya bacakan bagi setiap kita. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberikan judul di situ, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memilihkan teks ini juga karena jenis literatur yang paling banyak di dalam Alkitab itu adalah narasi atau cerita. Dan memang paling mudah kita belajar baca gali Alkitab itu pertama-tama adalah dengan melihat kepada narasi, kepada cerita, kisah-kisah, saudara. Nah, saya memberikan renungan kita di dalam metode baca gali Alkitab ini dengan judul berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, saudara. Langkah yang pertama adalah kita mengamati di dalam teks ini, di dalam perikop Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, apa saja yang saya baca. Perihal apa, siapa tokoh-tokoh di dalamnya, apa kaitannya dengan naskah sebelumnya. Jadi kita mengamati tokoh-tokoh dan peristiwanya. Nah, tokoh-tokoh di dalam perikop ini ada tiga kelompok, saudara. Yang pertama adalah Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Kemudian murid-murid yang lain, yaitu ke-10 rasul-rasul, ya. Yudas Iskariot tidak termasuk pada waktu itu. Thomas Didimus juga tidak hadir, ya. Jadi ke-10 murid dan nanti di bagian dalam perikop itu ada Thomas Didimus. Nah, apa yang kubaca ya tentang tokoh-tokoh ini dalam teks? Pertama, Yesus Kristus. Nah, seminggu sebelumnya, yaitu hari Minggu Paskah, Kristus telah menampakkan dirinya yang sudah bangkit dari kematian kepada murid-muridnya. Tetapi saat itu Thomas Didimus tidak hadir, ayat 24. 8 hari kemudian Kristus menampakkan dirinya lagi kepada murid-murid. Kali ini termasuk Thomas dalam rumah yang terkunci itu, ayat 26. Kristus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26. Kita bisa membandingkannya juga dengan ayat 19b. Ayat 19b. Ya, perkataan yang sama diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu belum ada Thomas Didimus. Damai sejahtera bagi kamu.
Sedangkan dalam ayat 27 dan ayat 29 terakhir, Kristus menunjukkan dan membuktikan tubuh kebangkitannya kepada Thomas yang sebelumnya tidak percaya bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Kemudian Kristus berkata di akhir perikop itu, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat 29b. Nah, tokoh yang berikutnya adalah sekelompok murid-murid yang lain. 10 murid-murid yang lain. Dalam ayat 25a, mereka berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Dan kelompok atau oknum pribadi yang berikutnya, yang ketiga itu adalah Thomas Didimus di dalam perikop ini. Ia tidak akan percaya bahwa Kristus telah bangkit jika ia belum melihatnya hidup dan membuktikan sendiri tanda-tanda lukanya di ayat 25b. Namun setelah Kristus menunjukkan dirinya kepada Thomas untuk membuktikan tubuhnya telah bangkit, Thomas akhirnya menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, itu yang saya baca, saudara. Ya, saudara juga boleh menambahkan ada hal-hal lain yang saudara baca di sana. Ya, ini adalah pengamatan objektif, apa yang tertulis saja. Kemudian di dalam baca gali Alkitab itu kita masuk kepada langkah yang kedua. Ya, setelah apa yang kubaca, tokoh-tokoh peristiwa apa, kaitannya apa dengan bagian sebelumnya. Yang kedua itu adalah apa pesan yang disampaikannya kepada saya. Apa pesan Tuhan, firman Tuhan kepada saya secara pribadi. Ini menyangkut unsur penafsiran pribadi memang. Adakah pelajaran, adakah janji Tuhan, adakah teladan yang Tuhan berikan, atau dari tokoh-tokoh Alkitab itu, adakah perintah, nasihat yang harus ku perhatikan? Adakah larangan, peringatan yang harus saya kerjakan? Nah, pelajarannya kalau menurut saya di sini adalah kebangkitannya dari kematian dan kehadirannya secara ajaib tiba-tiba di dalam rumah yang terkunci itu menunjukkan kuasa, otoritas Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu atas maut, atas ketakutan-ketakutan murid-muridnya, ketakutan-ketakutan yang manusiawi, dan juga keterbatasan dunia ini, keterbatasan ruang lingkup. Ya, pintu-pintu boleh terkunci, tetapi Tuhan bisa hadir di dalamnya. Itu pelajaran yang saya dapatkan, saudara. Kemudian adakah janji? Ada. Janji di sini adalah perkataan Tuhan Yesus di bagian akhir ayat itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kemudian juga janji itu adalah bicara tentang ada damai sejahtera di dalam Kristus, saudara. Adakah teladan? Ada tentu. Teladan dalam hal ini saya menyoroti teladan dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu ketakutan-ketakutan kita. Dan ia akan hadir, senantiasa hadir, menolong kita mengatasi keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaan kita sebagai murid-muridnya, sebagai umatnya. Ada juga perintah, nasihat di sini. Saya melihat di sini adalah tetap percaya kepada Kristus sekalipun tidak atau belum melihatnya. Dan tetaplah bersekutu dengan saudara seiman sebagaimana murid-murid yang lain. Adakah peringatan atau larangan di sini? Secara implisit saya melihat ada, saudara. Yaitu ya tersirat di sini dikatakan bahwa sekalipun kita belum pernah melihat bukti kebangkitannya secara langsung dengan mata kepala kita sendiri, jangan sampai kita tidak percaya kepada berita kebangkitannya. Karena kebangkitannya adalah fondasi, landasan, dasar dari iman kepercayaan kita, saudara. Sumber damai sejahtera dan kebahagiaan kita. Dan yang terakhir dalam metode atau baca gali Alkitab ini, saudara. Kalau kita sudah membaca, ya, kalau kita sudah memahami pesannya secara pribadi bagi kita sebagai refleksi perenungan kita, dituntutlah respon kita, saudara. Apa responku? Apa respon saya? Apa responku? Ya, bisa bersyukur, bertobat dari dosa tertentu, mengaku dosa, berdoa syafaat bagi yang lain, bertekad mengambil komitmen yang baru. Nah, saya menuliskan di sini, ya. Saudara juga waktu membaca, menggali Alkitab perlu menuliskan poin-poin ini, saudara. Ya. Pertama, saya bersyukur kepada Allah
yang berkuasa membangkitkan Kristus dan juga setiap orang yang percaya kepadanya. Dia mampu membangkitkan kita. Kalau dia pernah membangkitkan Kristus, dia juga akan membangkitkan kita. Ya, yang berikutnya, bertobatlah dari keraguan-raguan. Hai Lukman, bertobatlah dari keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaanmu akan kuasa dan kasih Tuhan. Situasi dunia ini boleh bergejolak, dinamika kehidupan ini boleh jatuh bangun, tetapi percayalah kepadanya. Dan saya juga akan berdoa syafaat bagi mereka yang masih dalam keraguan-raguan, masih di dalam ketidakpercayaan. Respon apa lagi yang saya akan ambil, saudara? Ya, teruslah mempercayai Allah, Lukman. Ya, saudara bisa berkata kepada diri saudara sendiri, teruslah mempercayai Allah, bersandarlah kepada Kristus, bergantunglah kepada Roh Kudus. Ya, saya juga tidak akan meninggalkan persekutuan di antara saudara seiman, sebagaimana juga murid-murid yang lain. Senantiasalah bersaksi, hai Lukman. Nah, saudara berkata pada diri sendiri, senantiasalah bersaksi kepada mereka atau orang-orang yang belum percaya kepada Injil Yesus Kristus. Nah, ini beberapa poin yang saya tuliskan. Paling baik adalah kita menulis apa yang sudah kubaca. Ya, adakah tokoh peristiwa di situ. Terus apa pesannya bagi saya? Kemudian apa responku? Sebagai apa, saudara? Jurnal renungan atau penggalian Alkitab kita. Pendalaman Alkitab kita secara pribadi. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan terus menguatkan dan menolong kita. Nah, saudara, setelah kita melakukan ini semua, di dalam metode baca gali Alkitab, kita perlu ya berdoa untuk komitmen yang telah kita ambil, untuk hal-hal yang menjadi respon kita. Oleh sebab itu, ya, sebelum membaca gali Alkitab, saudara juga boleh memuji Tuhan ya terlebih dahulu. Nah, saya mengajak kita berdoa, kiranya metode yang saya bagikan ini sebagai contoh saja. Ya, nanti akan ada jenis-jenis literatur atau tulisan-tulisan yang lain. Tapi beberapa kali saya akan mengajarkan terlebih dahulu untuk yang jenis narasi atau cerita, karena ini yang paling mudah. Ya, nanti mungkin akan ada juga jenis literatur lain seperti sajak atau puisi, juga nubuatan, surat-surat. Ya, itu juga ada cara tersendiri, ya. Tapi kurang lebih sama tiga langkah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kemauan dan kemampuan kepada kami untuk terus mencintai firman-Mu, bukan hanya membaca dan menggali, tetapi juga melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan Engkau. Inilah kerinduan kami. Inilah kemauan dan keinginan hati kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat GKI Jatinegara dan simpatisan. Demikian juga mereka yang di Bajem, Bintara. Tuhan berkati. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.